Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan memulai bab baru, yaitu dengan bab materinya adalah kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Kemudian kita akan mempelajari subbab yang pertama, yaitu kekongruenan bangun datar. Silahkan kalian buka buku paket Matematika kelas 9 halaman 202. Kekongruenan bangun datar. Kita lihat di kegiatan 1. Ayo kita amati, ada dua gambar mobil di sini. Inilah yang namanya dua gambar mobil yang kongruen. Kemudian gambar kedua yaitu ada dua mobil, tetapi di sini gambar mobil ini tidak kongruen. Ya. Jadi yang sepasang mobil kongruen, yang sepasang lagi tidak kongruen. Perhatikan pula kursi. Kursi ini dinamakan dua kursi yang kongruen. Kemudian yang sebelahnya adalah dua gambar kursi yang tidak kongruen. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini ada 5 pensil. 5 pensil ini adalah 5 gambar pensil ini yang kongruen. Kemudian di sini ada 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Contoh lain lagi yaitu ini ada 2 figura pada gambar 44. 2 figura ini adalah 2 figura lukisan yang kongruen. Dengan ukuran ini 40 lebarnya, ini juga 40, ini panjangnya 60, ini juga panjangnya 60. Kemudian ada lagi figura yang satu panjangnya 30, lebarnya 40, yang satu panjangnya 80, lebarnya 40. Ini adalah dua figura lukisan yang tidak kongruen. Sekarang menurutmu dua bangun atau lebih dikatakan kongruen itu yang seperti apa? Kalian bisa menyimpulkannya nanti. Sekarang bagaimana kita menemukan konsep dua bangun kongruen? Kita lanjutkan di halaman 204. Perhatikan beberapa pasang bangun berikut. Ini adalah dua persegi panjang yang kongruen. Di sini dilihat ada tandanya. Ini sisi yang berhadapan sama panjang. Ini adalah tanda sama. Kalau misalnya ini ada coretan 2 garis, ini ada coretan 2 garis, berarti panjang ini dan ini adalah sama. Ini juga sama dengan ini. Kemudian yang coretan 1 garis juga sama, ya. Tetapi coretan yang 1 garis dengan yang 2 garis beda. Nah, ini adalah 2 persegi panjang yang kongruen. Kemudian di sini ada 2 persegi kongruen. Ya, ini dilihat ya. Bentuknya bagaimana? Kemudian panjang sisinya bagaimana? Di sini panjang sisinya 3. Ini 3 karena ada coretan 1 semua, berarti ini adalah panjangnya sama semua. Kemudian di sini ada 3 bintang kongruen, bentuknya sama semua, panjangnya sama semua. Kemudian 3 tabung kongruen, juga bentuk dan ukurannya sama. Nah, di bawah ini ada contoh pasangan bangun yang tidak kongruen. 2 persegi panjang yang tidak kongruen di sini, persegi panjang ini. Kemudian ini panjangnya ini beda dengan panjangnya ini, ya. Terus lebarnya juga beda. Kemudian di sini ada 2 segi 4 yang tidak kongruen. Ini sama-sama panjangnya 3 cm. Tetapi apanya yang beda? Yaitu sudut-sudutnya. Kita lanjut di contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini adalah 2 bintang yang tidak kongruen, ya. Kemudian ini ada 2 tabung yang tidak kongruen.
Ini tabung besar, ini tabung kecil. Ini bintang besar, ini bintang kecil. Nah, dari contoh-contoh tadi, kamu nanti bisa menyimpulkan apa itu bangun kongruen dan apa yang tidak kongruen. Kita lanjutkan ke kegiatan 3. Bagaimana mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi? Jadi kalian sudah tahu gambaran lah ya tadi tentang kongruen, bagaimana bentuknya, bagaimana panjang sisinya. Kemudian di sini bagaimana cara mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi. Translasi kemarin sudah kita pelajari, yaitu pergeseran. Perhatikan gambar persegi panjang di sini. Ada persegi panjang A, B, C, D dan E, F, G, H. Nah, di sini apabila kamu salin nanti kemudian dipotong, maka pergeserannya bagaimana? Nah, nanti di sini akan ada kesimpulan bahwa jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Nah, bangun ABCD kongruen dengan bangun EFGH disimbolkan dengan ABCD, ini lambang kongruen ya. Ada tanda sama dengan, ada kayak gelombang gitu ya. EFGH itu dengan tadi translasi atau pergeseran. Kemudian di sini ada trapesium ya, trapesium PQRS dan trapesium apa ini TUVW itu ya. Nah, ini sebenarnya adalah, coba kita putar ya, kita putar seret gitu, nanti posisinya nanti P menempati posisi T, kemudian R menempati posisi W ya, kemudian S menempati posisi V, kemudian P menempati posisi U itu. Maka PQRS itu kongruen dengan TUVW. Nah, dari kegiatan tadi, maka kesimpulannya sebenarnya di sini sudah ada, yaitu bahwa dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dikatakan kongruen. Di sini dua bangun segi banyak atau poligon, ini nama lainnya, dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sisi AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian, ini panjangnya, ini panjangnya. Kemudian yang lainnya bagaimana? Ini sudutnya. Sudut D sama dengan sudut M, itu sudut yang bersesuaian. Kalau kongruen, maka sudut yang bersesuaian akan sama besar, sisi yang bersesuaian akan sama panjang. Nah, ini daftar dari sudut-sudut yang bersesuaian. Bahwa A dengan J seletak ya, ini nanti sama dengan, besarnya sama. Kemudian B dengan K akan ini lambang besar sudut ya. M itu menyatakan besar sudut B sama dengan besar sudut K. Kemudian C sama dengan L, kemudian D tadi sama dengan M. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian, karena kongruen di sini adalah sama panjang nanti. AB sama panjang dengan JK, ini lambangnya. Kemudian BC dan KL, BC sama dengan KL, BC sama dengan KL. Kemudian CD sama dengan LM. Kemudian DA sama dengan MG. Nah,
Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM adalah kongruen. Dinotasikan atau dilambangkan dengan ABCD kongruen dengan JKLM. Itu materi tentang kongruen. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya? Kita lanjutkan di halaman 209. Contoh pertama ini ya, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ini ada dua bangun ya. Di sini sudah dinyatakan bahwa segi 4 ABCD dan WXYZ, ABCD dan WXYZ adalah kongruen. Sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, alternatif penyelesaiannya, sisi yang bersesuaian, kita lihat, kita amati AB itu bersesuaian dengan WX, BC bersesuaian dengan XY, CD bersesuaian dengan YZ, dan DA bersesuaian dengan ZW. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaiannya mana? Ya tinggal lihat yang seletak, sudut A dengan B, sudut B dengan X, sudut C dengan Y, sudut D dengan Z. Itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua, bagaimana mengidentifikasi dua bangun itu kongruen? Kita lihat di sini ada 3 persegi. Persegi pertama itu panjang sisinya 8. Persegi yang kedua panjang sisinya 9. Persegi yang ketiga juga panjang sisinya 8. Hanya posisinya yang berbeda. Nah, manakah persegi di atas yang kongruen? Kita coba untuk menjelaskan. Dua bangun dikatakan kongruen, kan tadi sudah dinyatakan bahwa jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Kita cek sudutnya. Setiap persegi kan mempunyai 4 sudut siku-siku. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian antara gambar A, B, C itu besarnya pasti sama karena semuanya persegi. Kemudian kita lanjut di halaman berikutnya. Kita cek sekarang syarat kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian apakah sama panjang. Kita cek yang A dan B. Ya. A dan B tadi bagaimana? A dan B panjang sisinya yang ini 8, yang ini 9. Padahal pada syarat kekongruenan panjang sisi harus sama, maka berarti A dan B tidak memenuhi dua bangun ini kongruen. Sekarang kalian coba lihat B dan C kongruen tidak? Yang ini 9, yang ini 8 panjang sisinya. Maka oke, bagus. Jawabannya adalah tidak kongruen. Yang kongruen yang mana? Yaitu yang A dan C, begitu. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Berdasarkan penjelasan tadi, maka gambar 1 dan 2 berdasarkan 1 dan 2, maksudnya syarat pertama tadi sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua sisi yang bersesuaian sama panjang, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan C. Kemudian bagaimana cara menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui? Kita lihat di contoh ketiga ini. Perhatikan trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Di sini sudah ada ketentuan kongruen gitu ya. Kongruen berarti apa tadi? Sudut yang bersesuaian harus sama besar dan sisi yang bersesuaian adalah sama panjang. Kita lihat bentuk bangun yang pertama yaitu ABCD gitu ya. AB-nya 40, BC-nya 21. Kemudian di sini sudah ada tanda sudut-sudutnya. Beda semua, berarti ini adalah tanda yang berbeda semua, artinya bahwa besar sudut
besar keempat sudut pada bangun ini adalah beda semua. Kemudian bangun PQRS ya. Bangun PQRS itu di sini diketahui RS-nya 16, PS-nya 15 ya. Kita disuruh menentukan panjang AD, DC, PQ, dan QR. Dan juga jika besar sudutnya A 60 derajat ya, B-nya 40 derajat, maka kita disuruh mencari besar sudut R dan sudut S ya. Selanjutnya nanti akan kita gunakan materi prasyarat yang sudah kalian pelajari lagi di pendahuluan tadi ya. Kita coba untuk menyelesaikan. Diketahui di sini bangun ABCD adalah kongruen dengan PQRS. Berarti di sini kata kuncinya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk menentukan panjang AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu di sini sudah ditulis ya. Oke, kita coba. Nah, nih. AB dengan PQ. Nah, ini yang bersesuaian ya. Kemudian BC dengan QR. Kita kalau mulai dari BC berarti dari yang sisi panjang BC, maka ini harus QR gitu ya. Kemudian DC ya. DC dengan SR. Kemudian AD dengan PS gitu ya. Ini sisi-sisi yang bersesuaian. Mengapa bukan AB itu sama dengan SR, AB sama dengan SR? Ya tidak sama ya, tidak bersesuaian karena yang panjang harus dengan yang panjang, yang pendek harus dengan yang pendek. Itu namanya sisi yang bersesuaian, disesuaikan begitu. Dengan demikian jika AB-nya 40, maka BC-nya berapa? Jika AB-nya 40, BC-nya 21, begitu ya. BC-nya 21, RS-nya 16 dan PS-nya 15, maka tadi AD itu kan sama dengan PS. Maka AD-nya 15 begitu. Kemudian DC itu sama dengan SR, maka DC-nya 16. Kemudian QR itu kan tadi sama dengan BC, maka QR-nya 21. Kemudian PQ mana? PQ itu kan sama dengan AB. Karena AB 40, maka PQ-nya juga 40. Selesai untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian untuk menentukan besar sudut R dan sudut S. Kalian sambil lihat bukunya ya. Tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sudut yang bersesuaian sudah ada tandanya di sini. Ini X, ini X. Ini coret 2, ini coret 2. Ini coret 1, ini coret 1. Ini lingkaran, ini lingkaran. Itu tanda yang sama, berarti sama besar. Kemudian di sini diketahui jika A 60, tulis saja sini 60. Kemudian jika B-nya 40, sini tulis 40. Nah, berapakah sudut R dan sudut S? Sudut R itu berarti yang X, berarti sama dengan sudut C ya. Kemudian sudut S yang lingkaran, berarti sama dengan sudut D.
Nah, kita menggunakan sifat, ini bentuk apa? Bentuk trapesium. Sifatnya apa? Coba dibuka lagi. Sifat trapesium adalah sudut yang berdekatan, jumlahnya 180. Ya. Maka sudut R itu dengan sudut Q. Nah, sudut Q sama dengan apa? Sudut B, berarti Q-nya 40 ya. Kemudian sudut P sama dengan sudut A, berarti ini 60. Ini berdekatan, asalnya itu dari sini. Ini kalau ditarik garis tegak lurus, ini siku-siku, ini siku-siku, maka ini juga siku-siku, ini siku-siku. Jumlah sudut dalam sebuah segi 4 itu 360. Ini siku-siku kan 90, ini 90. Ini sudah 180. Maka ini juga harus 180. Supaya 180 ini sudah ada 140, maka X tinggal dihitung. Di bukumu sudah ada itu halaman 211. 180 kurangi 40, maka ini adalah 140. Demikian juga yang S. Ini juga harus 180, ini 60, maka untuk jadi 180 ini 180 kurangi 60 hasilnya 120 derajat. Ya. Pertanyaannya sudah terjawab. Begitu ya. Itu materi hari ini. Terima kasih, semoga kalian memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.